Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Tempat pemakai dan pengedar ganja di Pariaman ditangkap polisi. Seorang karyawan mencuri tenda dan becak motor di gudang milik majikannya. Masyarakat adat Kinali unjuk rasa, tuntut jatah 20% lahan perkebunan kelapa sawit. Dari Polres Pariaman, dari Narkoba Polres Pariaman, tadi kami melakukan... Anggota tim Mata Elang Satres Narkoba Polres Pariaman menggerebek sebuah rumah di Toboh Kampung Dalam Pariaman pada Senin malam. Di tempat ini, polisi menangkap 3 pemakai sekaligus pengedar daun ganja kering. 3 pria dewasa yang bernama Dedet, Yakub, dan Pramanda tak bisa berkutik dan berkilah karena polisi menemukan barang bukti daun ganja kering yang sedang dikonsumsi dan sebagian lagi siap untuk diedarkan. Untuk mengetahui dari mana barang haram itu diperoleh, polisi mengembangkan kasusnya dan menangkap seorang lagi pengedar ganja yang bernama Erwin. Erwin ditangkap di daerah Kalampayan, Sungai Limau, juga dengan barang bukti ganja siap edar. Dari keempat tersangka ini, polisi menyita 11 paket ganja yang dibungkus kertas maupun yang telah dilinting, sejumlah uang yang disinyalir dari hasil penjualan, serta 3 buah telepon genggam. Penangkapan para tersangka ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang resah dengan perbuatan tersangka yang kerap mengonsumsi ganja di rumah, yang terasnya dijadikan warung minuman. Memang terjadi keresahan di daerah tersebut, yang mana ada sebuah rumah tersebut merupakan warung minuman yang ada di teras, yang digunakan aktivitas dia untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Jadi kegiatan tersebut rutin dilakukan oleh tersangka tersebut. Sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, para tersangka terancam hukuman penjara paling lama 20 tahun. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Seorang karyawan yang mencuri 2 set tenda dan sebuah becak motor di gudang milik majikannya ditangkap anggota Satreskrim Polresta Padang di kawasan Pondok, Kecamatan Padang Barat pada Senin malam. Tersangka yang bernama Z dan berusia 17 tahun diringkus beserta barang bukti sebuah becak motor serta uang tunai sebesar Rp100.000 yang merupakan sisa hasil penjualan 2 set tenda yang dicurinya. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa petugas ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari keterangan tersangka kepada polisi, dirinya beraksi mencuri bersama 2 temannya dengan mencongkel pintu gudang dan membawa kabur barang-barang itu. Uang hasil penjualan 2 set tenda sebesar Rp3 juta digunakan tersangka dan 2 temannya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Majikannya sendiri yang menjadi korban mengalami kerugian hingga Rp10 juta. Pelaku pencurian 2 set tenda dan 1 bentor atau becak motor telah kita amankan. Tepatnya kita amankan di daerah Pondok, Kecamatan Padang Barat. Itu tenda 2 set dan 1 becak motor dengan cara mengupak pintu gudang tersebut. Dan untuk saat sekarang masih kita lakukan pengembangan untuk tersangka, mana tahu ada TKP-TKP lainnya. Polisi masih mengejar 2 rekan pelaku yang identitasnya telah dikantongi polisi. Alfi melaporkan dari Padang. Kami hanya menyampaikan aspirasi. Ratusan masyarakat adat Kinali Pasaman Barat berunjuk rasa di depan kantor sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit pada Selasa pagi. Awalnya mereka dihadang di pintu gerbang kantor. Namun setelah diprotes, akhirnya massa diperbolehkan masuk
ke dalam areal perkantoran. Dengan membawa spanduk yang berisi tuntutan dan pengeras suara, masyarakat melakukan orasi di halaman kantor perusahaan perkebunan kelapa sawit. Masyarakat meminta manajemen perusahaan agar menyerahkan 20% lahan kepada masyarakat adat Kinali dari 7.000 hektar yang dikuasai perusahaan. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Tahun 2024. Perwakilan masyarakat kemudian melakukan dialog dengan pihak perusahaan untuk membahas tuntutan itu. Namun dalam mediasi belum ditemukan titik temu. Menurut Ali Bakri, Ketua Koperasi Masyarakat Adat Kinali, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana izin usaha perkebunan diterbitkan, disitulah 20% harus dikeluarkan. Yang mana ini adalah pemerintah Republik Indonesia, keputusannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa 20% minimal dari lahan yang diusahakan wajib direalisasikan. Ini sudah keluar SK-nya. Maka masyarakat dengan adanya SK ini, masyarakat ke sini sudah menunggu 1 bulan, tidak ada menyampaikan ke arah realisasi hak mereka yang telah diputuskan oleh pemerintah. Menurut manajer perusahaan, mereka telah bekerja sama dengan Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera untuk mitra pembangunan plasma dalam pemenuhan 20%, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ya, kami bertahan dengan posisi kami juga, dan kami berbadan hukum dan telah bekerja sama dengan Koperasi KSMKS dalam mitra dalam pembangunan plasma gitu. Jadi kami ada wewenang juga untuk di sini, dan kami ada wewenang juga atau difasilitasi untuk berusaha juga di sini gitu. Kalau pada dasarnya intinya perusahaan telah bekerja sama dengan Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera ya untuk mitra pembangunan plasma untuk memenuhi 20% tersebut. Karena tidak dicapai kesepakatan, masyarakat memilih bertahan di depan kantor perusahaan. Jika tuntutan mereka tidak direalisasikan, mereka akan melakukan aksi dengan membawa massa yang lebih banyak lagi. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Masyarakat adat Kinali. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Senin sore menurunkan status Gunung Merapi Sumatera Barat ke level 2 waspada. Dari sebelumnya berstatus level 3 siaga. Petugas pos pemantau Gunung Merapi menyampaikan penurunan status berdasarkan kajian dan analisa data dan satelit. Selama 2 minggu terakhir terjadi penurunan aktivitas vulkanologi. Namun demikian, potensi terjadi erupsi masih tetap ada. Pada tanggal 1 Juli 2024 pukul 15 WIB, status Gunung Api Merapi diturunkan dari level siaga ke level waspada. Masyarakat dilarang beraktivitas di dalam radius 3 km. Masih adanya potensi akan terjadinya lahar atau banjir bandang, maka masyarakat diharapkan selalu waspada ketika beraktivitas di daerah aliran sungai yang berhulu dengan Gunung Api Merapi. Variasi kecepatan seismik dari kegempaan rentang waktu pertengahan Juni hingga Selasa sore menunjukkan tekanan vulkanik kembali berada di kondisi normal. Sementara itu dari kegempaan Merapi didominasi gempa hembusan, sedangkan kegempaan berupa erupsi terekam rendah. Dalam siaran itu, PVMBG tetap merekomendasikan berupa larangan pendakian untuk radius 3 km dari kawah. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.